Ya, baik ya. Kali ini kita akan belajar lagi ya, belajar footer. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita berpindah dari satu page ke page yang lain ya. Nah, di sini ada penggunaan namanya menggunakan roots ya. Jadi nanti kita akan belajar misalnya membuat satu halaman page satu. Ketika saya klik tombol tertentu, nanti pindah ke page selanjutnya ya. Oke, mari kita simak videonya. Ya, baik kita mulai ya. Jadi seperti biasa, ini saya pilih ini Common Palette, foldernya project application, ini foldernya. Nah, nama aplikasinya contoh belajar pindah page satu misalnya. Oke, kita tunggu si Flutter-nya nge-generate aplikasinya ya. Ya, oke, udah di-generate. Nah, saya akan menyisakan ini aja ya, dua baris kode ini. Yang sisanya ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Nah, saya hanya sisakan ini. Nah, mungkin di sini masih merah karena tadi saya hapus ya, nggak apa-apa. Jadi mungkin di sini yang salah satu jadi kunci adalah kita nggak lagi menggunakan pendekatan seperti ini ya. Jadi kenapa seperti itu nanti silahkan dicoba. Kalau Anda menggunakan ini nanti ada error ya. Jadi caranya gimana? Caranya bahwa si pas ketika kita run app ini harus kita wrap dalam bentuk material app ya, material app. Jadi mungkin ini saya hapus. Nah, saya bangun dalam bentuk material app. Dalam material app sementara saya pakai title-nya dulu aja ya. Sementara bebas saja ya. Tes saja untuk pindah page misalnya ya. Oke, jadi di sini ada yang poin penting adalah di bagian main-nya kita rubah menggunakan konsep di wrap dengan material app ya. Nah, kemudian yang tadi sudah saya sebutkan depan bahwa kita akan pengen bikin dua page ya. Page satu dan page 2. Kita buat yang sederhana dulu ya. Nah, di sini kita akan coba buat page pertama. Untuk page pertama kita letakkan filenya di sama ya, diletakkan di main.dat di sini, jadi diletakkan di file yang sama. Saya berikan nama dengan nama kelas page 1 ya. Nah, sebentar saya giniin dulu. Nah, kemudian di sini saya extend ya, saya extend. Extendnya adalah stateless dulu ya, menggunakan stateless widget, bukan stateful ya. Oke, merah apa-apa, seperti biasa. Kenapa ini merah? Karena dia harus kita implement ya beberapa constructor, kita quick fix ya, quick fix. Nah, override ini, nah di sini ya, with context ya. Oke, yang ini saya hapus. Oke. Nah, di sini ini juga sama. Karena kita pakai material apps, berarti ini juga sama ya. Nggak apa-apa, ini double ya. Kita menggunakan material app lagi. Oke. Di dalam material apps, kita bagian home, kita akan gunakan scaffold ya, kayak sebelumnya. Kita gunakan scaffold. Nah, biar rapi, saya giniin dulu ya. Oke, dalam scaffold saya tambahkan app bar. Seperti biasa, ini pakai app bar aja ya. App bar. Di dalam app bar, kita kasih cukup title aja ya. Title aja. Misalnya titlenya pakai teks ya. Nah, untuk membedakan ini saya kasih nama dengan nama page 1 ya. Page 1. Oke. Ya. Kemudian kalau Anda masih ingat, kemudian di bagian body ini kita mau pakai gunakan kolom ya, kolom supaya apa? Supaya nanti di dalam kolom ini saya akan gunakan dua dulu aja ya. Ada text field sama button ya. Buttonnya nanti saya gunakan untuk ketika saya klik nanti pindah ke page yang dua. Jadi sini akan gunakan kolom ya. Oke. Kolom Anda harus masih ingat salah satu kolom harus menggunakan apa? Ya, betul ya, menggunakan children ya, wajib ya.
Jadi kolom dia adalah menggunakan child. Nah, di dalam children-nya bebas. Anda boleh tambahkan dengan beberapa widget ya. Nah, contoh widgetnya adalah menggunakan teks ya. Teks misalnya nih ya sama ya. Ini saya biar sama. Saya gunakan ini adalah page 1 ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah button. Button ini nanti yang kalau diklik rencananya mau akan kita gunakan sebagai klik untuk pindah ke halaman selanjutnya. Oke. Saya gunakan adalah elevated button ya. Nah, biarkan dia muncul ya, on press-nya ya. On press-nya muncul dan child-nya. Cuma ini saya rapikan aja, ini saya enter. Child-nya juga saya enter. Ini biar rapi, saya ke bawahin ya. Oke. Nah, di dalam on press nantinya ini akan kita kasih perintah ya. Cuma untuk sementara ini saya kosongkan dulu ya. Jadi ini saya kosongkan dulu. Nah, bentuknya gini dulu ya. Sedangkan di child seperti biasa kasih teks saja ya. Kasih teks widgetnya misalnya ke halaman 2. Oke, ini masih ada error karena ini kurang titik koma ya. Material apps-nya masih merah. Karena tadi di sini adalah return, jadi ini saya tambahkan titik koma. Oke, kita coba dulu aja ya untuk memastikan ini aman. Kita belum bikin page 2, nanti page 2 tinggal kita copy aja ya. Ini kita coba running. Ya, ini kenapa nggak muncul apa-apa? Karena di bagian ininya, di sini ini masih belum diarahkan kemana-mana ya. Nah, maka di sini harusnya kita tambahkan sedikit ya. Ini harusnya home-nya kita arahkan ke page 1 ya betul. Nah, gini ya. Kita arahkan home-nya ke page 1. Oke. Kita boleh run lagi, boleh hot reload, hot restart. Nah, sini udah muncul ya. Jadi ini adalah page 1. Ini adalah page 1 ke halaman 2. Belum terjadi apa-apa ya. Nah, sekarang kita coba buat page 2-nya biar cepat karena tutorial aja ya. Ini nanti silakan isi page 1 dan page 2 kan sesuai kebutuhannya. Karena hanya tutorial, ini saya copy aja biar cepat. Nah, di sini harus diganti namanya page 2. Nah, nanti ke depan ketika Anda punya seperti ini bagusnya dipisah ya. Dipisah dalam file dat yang berbeda. Ini karena cuma latihan, nggak apa-apa. Sementara kita sambungkan di sama-sama di main dart-nya. Page 2. Nah, beberapa yang perlu kita rubah di sini lah ini ya. Ini page 2. Ini adalah halaman page 2. Kemudian nah, patternnya ya. Patternnya akan kita ganti untuk kembali ke halaman 1 misalnya. Kembali ke halaman 1. Oke, jadi di sini saya sudah punya 2 page ya. Cuman kalau ini kita run, ya pasti nggak terjadi apa-apa ya. Yang muncul tetap hanya page 1 aja. Di sini kita belum karena belum melakukan apa-apa ya. Makanya di sini kuncinya adalah di page 1. Anda lihat di bagian button ini. Nah, di buttonnya ada fungsi on press. Nah, nanti di dasarnya adalah ketika ini diklik, nanti akan pindah ke page 2 ya. Oke. Kita gunakan cara yang paling sederhana, yaitu menggunakan navigator ya. Navigator push, supaya nanti bisa berpindah dari satu page ke page yang lain. Ya, kita lakukan ya. Navigator dot push. Nah, dia akan menyediakan dua hal ya, konteks sama root ya. Ini jangan lupa titik koma dulu. Nah, bagian ini nanti yang bagian root, ini saya ganti dengan ini ya. Ini saya ganti dengan material page root ya. Di sini ada buildernya. Buildernya saya ganti dengan konteks. Oke. Dan di sini saya ganti movingnya ke page 2 misalnya. Kita buat dia supaya moving ke page 2 ya. Oke, jadi saya ulang kembali. Di sini ketika di press, ditekan buttonnya, dia akan kembali ke dia akan menuju ke page 2 ya. Kita coba ya. Oke, kita coba di sini. Ini page 1. Nah, ini udah pindah ya. Ini udah berpindah ke page 2. Cuman di sini kalau saya klik ke halaman 1, dia belum bisa balik ya. Dia bisa belum kembali karena di bagian ini belum kita coding ya. Kita belum kode untuk bisa kembali ke halaman 1.
Nah, oke ya, untuk kembali di sini ada lawannya ya. Lawannya push adalah push dan pop ya biasa pasangannya. Nah, makanya nanti di page 2 supaya dia bisa kembali ke depan, ini ada namanya nanti navigator pop ya. Navigator .pop ya. Oke, ini saya titik koma. Kita coba ya. Kita hot reload. Kita ini halaman pertama page 1 ke halaman 2. Nah, sekarang kita coba klik. Nah, dia udah kembali ke halaman 1 ya. Oke, jadi sebenarnya bisa dengan dua cara ya. Bisa dengan menggunakan navigator push lagi, cuma nanti secara logik dia kayak create new page lagi ya. Kalau dengan pop itu artinya nanti bisa kembali dengan posisi sebelumnya ya, posisi sebelumnya atau dengan state sebelumnya. Jadi kalau pengen kembali ke sebelumnya menggunakan POP aja ya, pop ya. Oke ya, nah dengan demikian Anda sebenarnya sudah berhasil ya, sudah bisa membuat nanti perpindahan dari satu page ke page yang lainnya. Jadi kalau misalnya di page ini mau dibuat halaman selanjutnya, bisa juga ya, nanti silahkan dicoba ya. Jadi misalnya kalau di page 1 ini kita mau pindah ke halaman ketiga bisa nggak? Bisa ya. Nanti silahkan dicoba di video selanjutnya ya.